Nama saya Rage Taufika. Saat ini saya sedang bekerja di Center for Strategic and International Studies (SIS) Jakarta sebagai peneliti, asisten peneliti bagian defense. Sebelum ini saya belajar di University of Glasgow dengan Master of Global Security dan sekarang aktif meneliti di bidang keamanan global. Sebetulnya tesis itu kan biasanya memang pilihan apakah harus membuat tesis atau enggak, tapi basically tesis itu menunjukkan bagaimana kemampuan kita meneliti dan menulis dalam menganalisis sebuah isu gitu kan. Mungkin dibanding dengan S1 itu lebih banyak bimbingan dari dosen, S2 mungkin lebih akan mandiri dalam mencari data, menganalisis dan lain sebagainya. Nah, pentingnya kita untuk menulis tesis itu juga penting untuk misalnya kita lebih update dengan isu-isu yang related dengan topik yang kita tulis, lalu ketika master thesis ini selesai itu juga bisa dijadikan sebagai bahan tulisan yang lebih konkret dan lebih berguna untuk instansi atau mungkin dipublikasikan secara luas dan bisa dibaca publik, karena mungkin saja ide-ide yang kita tulis adalah ide yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kebijakan misalnya. Saat ini kita kan tengah menghadapi banyak isu ya. Sebagai sebuah negara tuh kita memang nggak bisa mengatasi semuanya sendiri. Hampir seringkali tuh kita membutuhkan negara lain untuk bekerja sama untuk menghadapi isu-isu ini. Mungkin misalnya isu perbatasan nih, atau mungkin isu Laut Cina Selatan, itu kan memang menjadi isu nasional, isu maritim juga, tapi ada negara-negara lain yang terlibat, jadi kerjasama antar negara itu penting gitu, jadi nggak bisa satu pihak saja. Dan saya percaya sih kerjasama internasional itu lebih jalan yang terbaik gitu loh, daripada jalan yang lain seperti konflik atau persaingan. Karena basically daripada bersaing, kenapa nggak bekerja sama aja sih gitu. Sebetulnya Korea ini salah satu negara yang menurut saya di kawasan Asia paling bagus untuk dijadikan kerjasama, karena cepatnya perkembangan teknologi di Korea. Berbicara mengenai sejarah, dari awal Korea berdiri sampai sekarang perkembangannya lebih pesat dibanding Indonesia. Lalu mungkin untuk kasus sederhananya, mungkin ketika kita saat ini sedang menghadapi COVID-19, dari semua negara mungkin salah satu negara yang paling sigap itu juga Korea, dan Indonesia harus banyak belajar tentunya dari Korea. Banyak juga kerjasama lainnya yang menurut saya sih Korea selama ini memberikan banyak contoh yang baik, tapi juga memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Misalnya di militer juga kita kan ada kerjasama untuk pembelian, kalau salah jet untuk militer, dan banyak hal yang menurut saya ini harus tetap dijaga, hubungan antara Indonesia dengan Korea. Dan untuk benefit yang saya dapat selama belajar dari luar, yang pertama tentu saja kenapa saya pilih dulu studi di Glasgow, karena itu 1 tahun, jadi itu memang lebih cepat. Tapi selain lebih cepat, menurut saya kurikulumnya juga sudah bobotnya sama dengan yang 2 tahun. Dari situ menurut saya opportunity jadi terbuka lebih lebar. Jadi sejak lulus dari studying abroad, opportunity untuk bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri itu lebih terbuka lebar. Kemarin tesis saya kan tentang IUU fishing di Indonesia. Kebetulan karena ketika saya menulis itu juga masih booming. Jadi ketika saya membandingkan dengan banyak isu-isu keamanan, ternyata yang paling urgent saat itu adalah IUU fishing.
kita ini adalah negara maritim yang 2/3-nya adalah lautan. Jadi menurut saya isu maritim itu isu-isu yang sangat penting untuk saat ini juga ke depannya gitu, baik itu related to defense atau related ke ekonomi atau ke kerjasama, karena kita pun sebagai negara maritim kerjasama untuk ke negara-negara lain di kawasan juga banyak. Okay, so for master thesis untuk international relations atau hubungan internasional, basically ada 3 tips utama ya. Yang pertama itu mungkin jauh-jauh hari sebelum berangkat ke S2 ya, mungkin untuk master harus sudah tahu sih topiknya apa. Mencari topik tuh nggak semudah itu, nggak bisa yang misalkan tesisnya dimulai besok, nggak bisa dicari sekarang gitu. Jadi memang harus dicari jauh-jauh hari. Topiknya itu harus topik yang menarik dan menurut saya harus visioner ke depannya, apakah topik ini related ke ongoing issues atau bisa ditarik ke belakang, dan harus ada relasinya dengan apa yang mungkin telah kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan ke depannya. Yang kedua, setelah menentukan topik, itu you have to mempunyai rencana yang matang ke depannya, mengenai bagaimana proses penelitian, di mana mencari-cari datanya itu. Karena mencari data tuh tidak semudah yang teman-teman bayangkan, apalagi mungkin dulu di S1 mungkin datanya nggak begitu banyak, tapi mungkin S2 datanya akan mencarinya lebih independen dan datanya juga mungkin harus lebih konkret ya. Lalu yang ketiga adalah komitmen. Baik ini adalah master thesis atau dalam penelitian pada umumnya, komitmen itu penting. Komitmen untuk menyelesaikan penelitian, karena bisa saja kadang kita terhambat ketika tengah pencarian data dan what should we do gitu kan. Tapi kita harus punya komitmen untuk menyelesaikan itu dengan deadline dan planning yang sudah kita buat. Komitmen untuk tetap menyelesaikan penelitian dan master thesis itu harus. Oke, sekian 3 tips dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel NPCRC. Sampai jumpa.